kali kolom gitu ya. Berarti di sini kita bikin si X aksennya ini bayangannya sama dengan X. Berarti nanti di sini 1 dong, 1. Nah, terus kita maunya Y-nya hilang. Kalau misalnya dikali, misalnya ada angka, berarti ada Y-nya. Berarti di sini 0. Jadi kalau dikali 1 kali X, X, tambah 0 kali Y, 0. Sama dengan X aksen. Nah, yang di bawahnya berarti 0. Di sini ya berarti min 1. Kalau kita kali nih, berarti jadinya 0-nya dikali X, min 1-nya dikali Y. Berarti min Y sama dengan Y aksen, gitu kan? Kayak gini. Nah, misalnya kita lanjut. Ini refleksi dengan sumbu X. Misalnya yang lanjutnya refleksi dengan sumbu Y. Ini dengan sumbu X. Ini catatin. Lanjutnya refleksinya yang dengan sumbu Y. B sumbu Y. Di sini. Nah, sekarang kita ingat-ingat. Kalau misalnya refleksinya dengan sumbu Y, misalnya kalau kita nggak bisa ingetin langsung bentuk ininya, kita bayangin kita punya sumbu Y sebagai cermin. Ini sumbu Y-nya kan, ini cermin. Nah, kita bikin aja titik sembarang. Misalnya titik sembarangnya di kuadran 1 nih, biar gampang. Si A ini dia X, Y. Berarti pencerminannya ada di sini. Berarti A aksen ini nilainya X-nya jadi negatif, Y-nya tetap positif. Gini kan? Berarti kalau misalnya cerminnya adalah sumbu Y, X aksennya jadi min X. Y aksennya tetap Y. Ini kan? Nah, sekarang kita cari bentuk matriksnya. Kalau dia pakai matriks caranya, berarti nanti di sini bentuk matriks dari refleksi dengan sumbu Y-nya dikali titik XY-nya sama dengan titik bayangannya, berarti X aksen dan Y aksen. Sekarang kita cari matriksnya harus seperti apa biar si X aksennya adalah min X. Kalau misalnya perkalian matriks itu berarti baris dikali kolom. Gini ya. Berarti nanti angka apa yang ada di sini dikali X ditambah angka yang di sini dikali Y gitu ya. Karena kita maunya X doang, berarti si Y-nya kita kaliinnya sama 0. Di sini 0. Karena X-nya kita maunya min 1, berarti di sini min 1. Nah, kalau buat si Y-nya berarti di sini 0, di sini 1. Nah, kalau kita kaliin berarti jadinya min 1 dikali X. Jadi min X tambah 0 dikali Y, berarti 0. Jadinya min X sama dengan X aksen. Terus kalau yang bawahnya yang kita kaliin, berarti jadinya 0 dikali X, berarti 0. 1 dikali Y, berarti Y sama dengan Y aksen. Gitu. Paham ya cara carinya kayak gini? Berarti kalau dia sumbu Y, matriksnya itu adalah yang ini. Min 1, 0, 0, 1. Ini matriksnya. Nih, ini matriksnya. Kalau yang sumbu X tadi matriksnya adalah yang ini. Yaudah, misalnya kita lanjut. Refleksinya dengan garis Y sama dengan X. Nih, di sini yang C. Garis Y sama dengan X sebagai cerminnya. Nah, berarti kita ingat-ingat dulu. Garis Y sama dengan X itu, berarti berapapun nilai Y-nya, angkanya sama kan? Y2, X-nya 2, kayak gitu kan. Berarti nanti dia cerminnya, nih di sini. Di sini. Kayak gini. Berarti nanti dia bentuknya gini kan. Garisnya untuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X sama sumbu Y-nya. Gitu kan. Berarti nanti di sini dia bayangannya adalah sama dengan Y-nya. Jadi kalau kita punya titik di sini misalnya, ini titiknya si A itu dia 2,3. Nanti di sini A aksen ya. Nih berarti A aksennya itu di sini gitu ya. Nanti di sini dia nilainya 3,2 gitu.
Jadi dia dapatnya kayak gini. Nah, sekarang kita cari bentuk matriksnya. Berarti matriks garis Y sama dengan X-nya dikali titik awalnya X, Y sama dengan X aksen, Y aksen, gini kan. Nah, karena kita maunya X aksennya sama dengan Y, berarti nih, biar X aksennya sama dengan Y, berarti si X-nya ini kita kali 0. Jadi nanti di sini yang baris pertama dia 0, 1. Yang di bawahnya 1, 0. Jadi kalau dikali 0 kali X, 0. 1 kali Y sama dengan X aksen. Yang bawahnya 1 kali X, X. 0 kali Y, 0. Berarti X sama dengan Y aksen, gitu. Jadi ntar dia matriks garis Y sama dengan X-nya, yang ini ya. Nah, lanjut. Kalau si refleksi ini nanti dia ada 7 atau 8 ya. Nah, ini lanjut. Berarti yang keempat, ini yang D. Misalnya yang jadi cerminnya adalah garis Y sama dengan min X. Tadi Y sama dengan X. Kalau sekarang Y sama dengan min X. Berarti sama nih, kalau Y-nya 1, X-nya 1, tapi bentuk minusnya. Nanti dia cerminnya itu sama, membentuk 45 derajat, cuma dia gradiennya kan min ya, min 1. Jadi ntar dia miringnya yang beda. Miringnya ke sini gitu. Tapi sama kan, sama yang ini. Kemiringannya sama 1. Nah, berarti gimana nih? Misalnya kita punya di sini titiknya. Ini A, berarti positif ya. Ini X, Y. Berarti kalau misalnya cari cerminnya di mana? Di sini kan dapatnya kuadran 3. Berarti ini A aksen ya. Nah, berarti nanti dapatnya X-nya sama Y-nya negatif. Jadi ntar dia dibalik. Jadi hasilnya min Y, min X. Gini. Kalau misalnya kita mau lihat, misalnya garisnya kita turunin ke bawah nih, biar kelihatan. Ini misalnya. Misalnya titiknya ada di sini. Mana cerminnya di sini. Titiknya ada di sini. Karena cerminnya di sini berarti dia ada di sini. Nah, ini tadinya kan jarak X sama titiknya yang dekat kan. Sekarang berubah jadi jarak titiknya sama Y-nya yang dekat. Berarti X sama Y-nya dibalik. Berarti di sini kita tulisin bayangannya itu X aksen sama dengan min Y, Y aksen sama dengan min X. Sekarang kita cari bentuk matriksnya. Berarti matriksnya dikali XY sama dengan X aksen, Y aksen. Gini. Berarti sama, kayak si garis Y sama dengan X, gini kan. Kita mau bikin X sama Y-nya kebalik. Cuma dia nilainya itu minus. Ya udah, berarti tinggal kita tambahin minus aja. Jadi di sini dia nilainya 0, min 1. Yang garis kedua berarti min 1, 0. Kalau kita kaliin berarti 0 kali X, 0, min 1 kali Y, min Y, sama dengan X aksen. Min 1 kali X, min X, sama dengan Y aksen, gitu. Sampai sini paham ya? Yang jadi cermin adalah titik pusat, misalnya. Titik pusat itu berarti titik 0,0 ya, titik 0,0. Nih. Nah, ingat-ingat dulu sifat bayangannya, kalau titiknya 0,0 kayak gimana? Misalnya di sini kita bikin diagram Cartesiusnya. Titik 0,0 berarti ini kan yang jadi cermin. Misalnya di sini. Berarti nanti cerminnya kan di sini. Artinya ini jarak bendanya ke cermin segini. Berarti jarak bayangan ke cerminnya juga harus sama. Berarti kemiringannya segini juga. Gini. Jadi dia pikir aja kayak si titik ini sama si titik 0,0 mau membentuk suatu garis. Jadi misalnya mau bikin garis kayak gini dong berarti. Gitu. Nih dari sini kita mau bikin garis ke sini misalnya. Gini. Nah, berarti nanti bayangannya ada di titik yang ini kan? Nih, kita tandain berarti adanya di sini. Gitu. Berarti nanti di sini, misalnya ini titik A itu dia X, Y. Berarti A aksennya, bayangannya, X-nya jadi minus, jadi min X.
Y-nya jadi minus, jadi min Y. Nah, berarti X aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan min Y. Gini konsep bayangannya. Oke, kalau udah tinggal kita cari matriksnya. Berarti matriksnya dikali XY sama dengan X aksen, Y aksen. Gini ya. Sekarang kita cari matriksnya. Dia maunya X-nya jadi min X. Ya udah, berarti sini min 1. Ini 0 ya, karena Y-nya biar hilang. Yang bawah berarti 0, min 1. Oke, berarti kalau pencerminan dengan titik pusat, matriksnya adalah yang ini, min 1, 0, 0, min 1. Kita lanjut yang keenam, misalnya yang jadi cermin adalah garis X sama dengan sesuatu, berarti X sama dengan M, gini misalnya. Nah, sekarang kita ingat-ingat bentuk bayangannya kayak gimana. Kalau misalnya garis X sama dengan M, nanti bentuk, nih misalnya kan kayak gini. X sama dengan 4, oh berarti ini yang cerminnya, X sama dengan 4. Berarti yang tetap itu nilai Y-nya ya. Nih, Y-nya nilainya tetap. Tuh, dia nggak berubah nilai Y-nya. Yang berubah hanya nilai X-nya. Gini. Berarti yang bisa kita tentuin di sini, nanti nilai X aksennya berubah, nilai Y aksennya dia tetap Y. X aksennya nanti dia rumusnya adalah 2 dikali garisnya nih, di titik keberapa? 2M min X. Kayak gini, X-nya berarti titik mula-mulanya. Nah, sekarang kita cari matriksnya. Ini matriksnya, kita mau kali sama XY. Berarti sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, sekarang kita lihat. Di sini dia ada tambahan. Kalau tadi kan cuma sendiri-sendiri nih. Jadi min X, jadi min Y, jadi X, Y gitu kan. Kalau di garis X sama dengan M, nanti bayangannya ada pengurangan. 2M dikurang X. Kalau Y kan nggak dikurangin. Berarti kita anggap si Y ini sama kayak ada di depannya misalnya angkanya 0 gitu ya. 0 dikurang min Y. Gini misalnya. Kan Y-nya tetap positif tuh. Kita ubah jadi seperti ini ya bentuknya. Kayak gini. Berarti sekarang di depannya ini ada ada yang menguranginya. Jadi di sini tadi ada matriks lagi depannya. Di sini. Nih ada matriks tambahan. Bisa plus atau min bentuknya. Misalnya kita mau pakai bentuknya plus, berarti di sini X-nya harusnya negatif. Berarti X-nya nanti dapatnya matriksnya di sini min 1, 0. Y-nya tetap positif, berarti 0, 1. Nah, yang di depan ini isinya berarti yang ini, 2M sama si 0 ini. Berarti nanti di sini 2M sama 0. Sekarang kita coba nih, kita cari yang X aksennya, kita buktiin. X aksen itu berarti ini, kita kaliin yang atasnya ini sama ini gitu kan. Berarti dapatnya kan min X tambah 0. Terus yang di sini berarti 2M. 2M min X tambah 0 sama dengan X aksen. Nah, terbukti X aksennya. Sekarang cari Y aksennya. Berarti min 1 dikali X sama Y. Berarti dapatnya ini 0 tambah Y. Di sininya 0 tambah 0. Nah, berarti Y sama dengan Y aksen. Gini. Gitu ya caranya. Berarti nanti di sini nggak bisa dihapus. Berarti yang jadi matriksnya, matriks pembentuknya itu ini. 2M plus 0, 2M 0 plus min 1, 0, 0, 1. Yang ada hijaunya. Nah, misalnya sekarang garis Y sama dengan sesuatu. Di sini yang G, garis Y sama dengan M. Misalnya. Berarti kalau garis Y sama dengan N, yang berubah itu nanti nilai si Y-nya. Nih, gini. Kan Y sama dengan 2 misalnya nih. Ini cerminnya kan, kalau misalnya titik mula-mulanya ada di
sini. Ini A-nya. Berarti ini A aksen di sini dong. Ini A aksen. Berarti di sini nilai X-nya tetap, yang berubah adalah nilai Y-nya, gitu kan? Gini. Nah, berarti nanti di sini rumusnya mirip nih sama yang garis X sama dengan M. Cuma yang berubah ini, dibalik. Berarti X aksennya tetap X, Y aksennya sama dengan 2N min Y. Gini. Sama kan mirip? Berarti nanti kita dapat matriksnya kayak gini juga mirip. Jadi kita bikin nih matriksnya kan ada 2 berarti. Ditambah ini dikali XY sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, sekarang kita masukin angkanya. Tadi berarti di sini X-nya boleh kita ubah. Ini kan X. Misalnya X-nya bentuknya kita ubah jadi 0 min atau enggak 0 plus X lah ya. Gini. Karena kan ini bentuknya plus. Berarti yang ini 2N plus min Y gitu ya. Nih, kita ubah. Ini plus min Y. Kalau misalnya mau lihat rumus awalnya, lihatnya yang warna tebelnya ya. Ini gini. Berarti yang tadi juga kita ubah. Berarti di sini plus min X plus ini min X. Terus yang bawahnya berarti plus Y. Gini. Nah, sekarang kita masukin angkanya di sini. Kita maunya X-nya tetap positif, Y-nya jadi negatif. Berarti X-nya di sini dia nggak dibalik ya, berarti ini 1, 0, 0, min 1. Gini. Terus di sini depannya berarti 0 sama 2N. Gitu. Berarti matriksnya adalah yang ini. Nah, di sini kita coba lihat nih sedikit bentar. Misalnya yang mana ya? Nah, yang ini nih. Coba lihat sebentar yang D sama yang G. Kalau misalnya yang D ini kan X sama Y-nya bayangannya hasilnya berbalik nih. X sama dengan Y, Y sama dengan X. Kalau yang di si G, X-nya tetap X, Y-nya tetap Y. Sekarang kita lihat matriksnya. Kalau yang dia berbalik, berarti nanti dia bentuknya adalah 0, 1, 1, 0. Kalau dia tetap, berarti nanti bentuknya 1, 0, 0, 1. Gini ya. Nanti tinggal disesuaikan aja sama positif negatifnya. Gitu. Oke, berarti ini yang rumus untuk refleksi Y sama dengan N. Nah, untuk rotasi ini nanti ketentuannya kalau dia kan rotasi itu berarti pakainya sudut nih, sudutnya sudut alfa misalnya. Kalau si sudutnya ini dia positif, berarti berlawanan jarum jam ya ternyata kalau dia positif. Positif itu berlawanan jam. Kalau misalnya negatif, berarti dia searah jarum jam. Ini searah jarum jam. Gini. Jadi misalnya kalau kita dikasih soal yang rotasi plus 90 derajat, berarti di sini dari sini ke sini. Ini berarti plus 90 derajat. Kalau min 90 derajat, berarti ke sini. Searah jarum jam. Ini min 90 derajat. Gini, gitu ya ketentuannya. Nah, sekarang kita coba dulu rotasi dengan pusatnya itu 0,0. Jadi di sini yang pertama rotasi, ini rotasi. Kita lagi ngomongin yang pusatnya ini di titik pusat di 0,0. Gini. Misalnya di sini rotasi plus 90 derajat. Misalnya pertama, ini contoh. Rotasi plus 90 derajat. Kalau misalnya, nanti dia ada dua ya, ada yang
Oh, ada 3, ada 90 derajat, ada 270 derajat, ada 180 derajat. Nah, yang 90 sama 270 derajatnya ini Cece kelompokin, karena nanti kalau mereka berdua, nilai X sama Y-nya terbalik. Jadi X-nya itu sama dengan Y, Y-nya itu sama dengan X. Nah, kalau 180 derajat, nanti X sama Y-nya itu dia tetap. X-nya tetap X, Y-nya tetap Y. Ini ya. Kalau misalnya mau lihat pembuktiannya kayak yang kita waktu minggu kemarin tuh. Misalnya kita pakainya persegi panjang, pakai yang bangun datar gitu. Jadi kelihatan. Misalnya ini ada A, B, C, D gitu kan di sini. Kalau misalnya kita rotasi dia 90 derajat, berarti nanti persegi panjangnya bentuknya jadi berubah. Bukan memanjang, bukan melebar ke samping, dia melebar ke bawah kan. Berarti nanti kalau kita putar min 90 derajat nih, misalnya ke sini. Min 90 derajat. Berarti dia bentuknya jadi kayak gini kan. Nih. Berarti kalau boleh kita bilang, si lebarnya jadi panjang, panjangnya jadi lebar. Lebarnya ini kan adalah si X. Dia jadi panjang. Nih gini kan. Berarti jadi Y. Makanya kalau dia 90 derajat atau 270 derajat, 270 derajat berarti sampai sini gitu kan. Nanti dia bentuknya jadi XY-nya tukar jadi gini. Gitu. Nah, kalau 180 derajat dia XY-nya tetap. Makanya kalau kita lihat persegi panjangnya lebarnya tetap ke samping. Gini, gitu ya. Ini. Nah, sekarang misalnya jangan kita kelompokin yang ini. Jadi kalau misalnya XY-nya tetap bedanya nanti di negatifnya ya. Ini jangan dijadiin patokan negatifnya, ini jadi patokannya terbalik atau enggaknya aja gitu ya. Ya udah, tetap deh yang 90 derajat dulu. Misalnya pertama, alfanya misalnya min 90 derajat. Nah, misal kita tentuin dulu nih bayangannya. Kalau misalnya kita rotasi searah jarum jam 90 derajat, berarti X aksennya tadi kan sama dengan Y aksennya sama dengan X. Sebenarnya ini nggak perlu kita hafal, kita bayangin aja. 90 derajat, berarti kita patokannya dari kuadran 1 nih misalnya, XY-nya positif. Ini X positif, Y juga positif. Nah, 90 derajat berarti pindah satu kuadran kan? Kalau misalnya min 90 derajat, berarti jadinya ke kuadran 4. Di sini nilai X itu positif, nilai Y itu negatif. Nah, sekarang kebayang, di sini yang tadinya X positif, dia berubah jadi Y. Nih, ini X-nya 2 satuan, dia berubah jadi Y, 2 satuan. Tapi nilainya negatif. Berarti bayangannya, X aksen sama dengan min Y. Nah, Y aksennya, berarti di sini Y aksennya itu, ini kan, 1 satuan, dia pindah ke sini, 1 satuan. X tetap positif, karena di sebelah kanan sumbu Y gini kan. Nah, berarti dia tetap positif. Jadi X aksen sama dengan min Y, Y aksen sama dengan X. Sekarang kita cari bentuk matriksnya gimana? Jadi ini matriksnya dikali XY sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, gini kan? Berarti sama kayak tadi, kita lihat aja. Dia maunya terbalik nih XY-nya. Berarti kalau terbalik, mulainya dari 0, 1, 1, 0. Gini kan? Jadi dia jadinya terbalik. 0 kali X, 0. 1 kali Y sama dengan Y, X aksen. Nah, sekarang dia maunya X aksennya itu Y-nya negatif. X aksen kan berarti pasangannya baris pertama. Ya udah berarti yang negatif di sini nih. Min 1. Ini. Jadi kalau sesuatu dirotasi sebesar min 90 derajat, bentuk matriksnya adalah yang ini. Gitu ya. Misalnya kita pakai yang dirotasinya plus 90 derajat. Misalnya di sini alfa sama dengan plus 90 derajat. Berarti kalau positif, kan dia berlawanan jarum jam nih. Berarti adanya di sini kan, di kuadran 3.
kuadran 2, lihat aja nilai XY-nya. Di sini X itu dia nilainya negatif, Y itu dia nilainya positif. Nah, sekarang kita coba. Ini X aksen sama dengan, tadi kalau 90 derajat, berarti X sama Y-nya dibalik ya. Nih, X sama Y-nya dibalik. Berarti dia jadi Y. Nah, terus Y-nya nilai positif. Oh, berarti di sini dia Y-nya positif. Berarti Y-nya positif. Y aksen. Y aksen berarti dia jadi X. Di kuadran 2 X-nya negatif. Oh, berarti jadi min X. Nah, sekarang kita cek pembuktiannya. Ini X-nya 2 satuan. Dia pindah jadi Y. Tetap positif kan? Sekarang Y-nya nih. Dia 1 satuan. Pindah jadi X. X-nya negatif. Nah, berarti terbukti nih. Kalau udah, berarti kita cari matriksnya. Matriksnya dikali XY sama dengan X aksen, Y aksen. Nah, gini kan? Nah, berarti sekarang kita lihat. Dia maunya terbalik. Kalau terbalik, berarti tadi matriksnya adalah 0, 1, 1, 0. Gini ya. Sekarang yang mau negatif adalah si Y aksennya. Nih, Y aksen yang di bawah. Berarti negatifnya di sini. Min 1. Gini ya. Misalnya kita coba lagi yang 180 derajat. Nih, misalnya lanjut yang sudutnya 180 derajat. Misalnya alfa sama dengan min 180 derajat. Sebenarnya kalau 180 derajat mau minus atau plus sama ya, karena dia jadinya kalau asalnya di kuadran 1, nanti kalau plus 180 derajat berarti jadinya kuadran 3. Kalau min 180 derajat berarti jadinya kuadran 3 juga. Berarti kalau dirotasi dengan sudut 180 derajat mau searah ataupun berlawanan, jadinya letaknya sama bayangannya gitu ya. Oke, berarti ini sama sudut 180 derajat. Tadi kalau misalnya sama sudut 180 derajat, berarti nilai X sama Y-nya tetap ya. Karena persegi panjangnya tetap lebarnya ke samping. Ini tetap X, ini tetap Y. Nah, sekarang jangan dilihat yang atas. Misal kita bayangin, kuadran 1 itu X-nya positif, Y-nya positif. Kalau 180 derajat, berarti dia pindahnya ke kuadran 3 kan? Kuadran 3 itu berarti nilai X negatif, nilai Y juga negatif. Ya udah, berarti nanti bayangannya nilainya negatif. Berarti X aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan min Y. Nih, sekarang kita cek 180 derajat. Tadinya di sini kuadran 1 dia X-nya positif 2 satuan. Sekarang ke 180 derajat berarti ke kuadran 3. Nih, X-nya tetap 2 satuan tapi negatif. Y-nya di kuadran 1 positif 1 satuan. Dia pindah ke kuadran 3. Y-nya tetap tapi dia nilainya negatif gitu. Jadi terbukti ya. X aksen sama dengan min X, Y aksen sama dengan min Y. Sekarang kita cari matriksnya. Berarti matriksnya dikali XY sama dengan X aksen, Y aksen. Gini. X, Y-nya tetap. Berarti matriksnya mulai dari 1, 0, 0, 1. Jadi 1 kali X, X, 0 kali Y, 0, sama dengan X aksen. Yang bawahnya berarti 0 tambah Y sama dengan Y aksen. Sekarang maunya negatif semuanya. Ya udah, berarti ini min 1, ini juga min 1. Gitu. Ini 0 min 1 ya. Ini min 1. Gini, gitu ya. Berarti matriksnya adalah yang ini. Kalau yang 270 derajat gimana? Kalau 270 derajat berarti tinggal cari, nanti dia sama nih, kayak ini. Kalau min 270 derajat dari kuadran 1, sini ini 90, 180, 270. Berarti adanya di kuadran 2 ya. Berarti nanti dia nilainya itu sama kayak positif 90 derajat. Jadi ini sama kayak alfa sama dengan min 270 derajat. Nanti matriksnya bentuknya sama. Karena bayangannya sama.
Kalau yang alfa sama dengan mana sama dengan plus 270 derajat, nanti dia bayangannya bentuknya sama kayak yang alfa sama dengan min 90 derajat.